Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita di mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah dengan dosen pengampu Bapak Fatkur Rahman Al-Banjari SEME. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share YouTube MKSA 2020. Di sini kita akan membahas tentang bank sentral dan bank syariah. Nah, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Salvasena Salsabila dengan NIM 1264062010006, Nurul Lailatus Sa'adah NIM 1264062010045, dan yang terakhir Febrian Aris Kurniawan NIM 1264062010046. Selanjutnya yaitu bank sentral yang memiliki beberapa poin. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, tujuan dan tugas. Yang ketiga, Dewan Gubernur. Dan yang terakhir, Bank Sentral Islam. Selanjutnya yaitu bank syariah, memiliki beberapa poin. Yang pertama, konsep dasar bank syariah. Yang kedua, sejarah perkembangan bank syariah. Yang ketiga, perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Dan yang terakhir, kekuatan dan kelemahan bank syariah. Nama saya Nurul Lailatus Sa'adah, NIM 1264062010045. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai bank sentral. Apa sih bank sentral itu? Bank sentral atau biasa disebut dengan istilah Bank of Issue atau bank sirkulasi merupakan lembaga independen yang menjaga kestabilan nilai mata uang, menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta sistem finansial secara keseluruhan. Selanjutnya ada tujuan dan tugas bank sentral. Tujuan bank sentral yang pertama, bank sentral untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Jadi kestabilan nilai rupiah yang dimaksud ini adalah kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa yang tercermin dari perkembangan laju inflasi serta kestabilan mata uang negara lain. Instrumennya untuk mencapai hal tersebut yaitu melalui Bank Indonesia sebagai bank sentral. Yang kedua, mencetak, mengedarkan, serta mengatur jumlah uang yang dikeluarkan. Jadi terkait dengan mengedarkan ini, bank sentral juga harus menjaga agar uang yang tersedia dalam jumlah yang cukup. Sehingga apabila kondisinya dibutuhkan, bank sentral mampu menyediakan uang dengan baik dan tepat waktu. Yang ketiga, mengembangkan sistem perbankan dan sistem perkreditan yang sehat dengan melalui pembinaan dan pengawasan terhadap perbankan. Selain itu juga menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Selanjutnya ada tugas bank sentral. Tugas bank sentral yaitu menerbitkan, mencetak uang kertas dan uang logam sebagai alat pembayaran yang sah di suatu negara serta menjaga nilai mata uang tersebut. Jadi di Indonesia ini tugas bank sentral dilakukan oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kebijakan moneter yang bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak lain kecuali yang secara tegas diatur dalam undang-undang. Selanjutnya, Dewan Gubernur. Di situ terdapat struktur organisasi Bank Indonesia. Yang paling atas terdapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang terdiri dari gubernur, deputi gubernur senior, lalu 4 sampai dengan 7 deputi gubernur. Di bawahnya ada staf ahli Dewan Gubernur, yaitu ada 6 bidang sesuai dengan tugasnya masing-masing. Yang pertama ada bidang moneter, bidang makroprudensial, bidang sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, bidang pendukung kebijakan, bidang pendukung organisasi, dan bidang jaringan kantor. Dapat diambil kesimpulan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Bank Indonesia sebagai bank sentral dipimpin oleh Dewan Gubernur yang terdiri dari seorang gubernur, deputi gubernur senior, dan setidaknya terdapat 4 sampai dengan 7 dengan gubernur sebagai pemimpin Dewan Gubernur. Secara umum, gubernur dan deputi gubernur senior diusulkan dan diangkat oleh presiden dengan persetujuan DPR. Sedangkan deputi gubernur diusulkan oleh gubernur dan diangkat oleh presiden dengan persetujuan DPR.
Selanjutnya, Bank Sentral Islam. Jadi ini pandangan Islam mengenai bank sentral. Konsep bank sentral dengan segala tanggung jawab dan fungsinya ini sesungguhnya tidak dikenal dalam sejarah perekonomian Islam. Sebagian ilmuwan Islam memandang keberadaan bank sentral sebagai sesuatu yang tidak Islami. Alasannya, pengeluaran fiat money telah secara langsung menciptakan safe knowledge kepada pemerintah dan proses ini sekaligus mentransfer properti real masyarakat kepada pihak berkuasa. Jelas ini sangat bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh syariah. Tidak Islaminya bank sentral ini terkait dengan kegiatan pengedaran uang yang dilakukannya, di mana bank sentral sebagai tangan pemerintah memperoleh pendapatan yang tidak adil dari uang yang beredar atau safe knowledge. Selanjutnya yaitu bank syariah yang akan dibawakan oleh Safa Sena Salsabila NIM 1264062010006. Bab selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai konsep dasar bank syariah. Definisi bank syariah itu sendiri adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam atau syariah. Pembentukan sistem syariah berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman atau disebut dengan riba, serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha yang bersifat haram. Nah, selanjutnya konsep dasar bank syariah. Sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia, seperti prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, universalisme, tidak mengandung dahar, masyir, riba, zalim, dan objek yang haram. Selain itu, Undang-Undang Perbankan Syariah juga mengamanahkan bank syariah untuk menjalankan fungsi sosial dengan menjalankan fungsi sosial seperti lembaga Baitul Mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya, dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf sesuai kehendak pemberi wakaf. Next, selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah perkembangan bank syariah. Awal mula kegiatan bank syariah yang pertama kali dilakukan adalah di Pakistan dan Malaysia sekitar tahun 1940-an. Kemudian di Mesir pada tahun 1963 berdiri Islamic Rural Bank di desa Indramayu Bank. Bank ini beroperasi di pedesaan Mesir dan masih berskala kecil. Di United Arab baru tahun 1975 dengan berdiri di Dubai Islamic Bank. Kemudian di Kuwait pada tahun 1977 berdiri Kuwait Finance House yang beroperasi tanpa bunga. Salah satu pelopor utama dalam pelaksanaan sistem perbankan syariah secara nasional adalah Pakistan. Pemerintah Pakistan mengkonferensi seluruh sistem perbankan di negaranya pada tahun 1985 menjadi sistem perbankan syariah. Sebelumnya, pada tahun 1979, beberapa institusi keuangan terbesar di Pakistan telah menghapus sistem bunga, dan mulai tahun itu juga pemerintah Pakistan mensosialisasikan pinjaman tanpa bunga, terutama kepada petani dan nelayan. Selanjutnya, kehadiran bank syariah di Indonesia pada awal tahun 1990-an. Meskipun masyarakat Indonesia itu merupakan masyarakat muslim terbesar di dunia. Prakarsa untuk mendirikan bank syariah ini dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia MUI pada 18 sampai 20 Agustus 1990. Namun, diskusi tentang bank syariah sebagai basis ekonomi Islam sudah mulai dilakukan pada awal tahun 1980. Bank syariah pertama di Indonesia merupakan hasil kerja dari tim perbankan MUI, yaitu dengan terbentuknya PT Bank Muamalat Indonesia atau disebut BMI, yang aktif
akte pendiriannya ditandatangani pada tanggal 1 November 1991. Indonesia kini punya banyak bank syariah. Namanya Bank Syariah Indonesia atau BSI. Sudah beroperasi sejak 1 Februari 2021. BSI adalah hasil merger atau penggabungan 3 bank syariah badan usaha milik negara atau disebut BUMN, yakni PT Bank BRI Syariah atau BRIS, PT Bank BNI Syariah atau BNIS, dan PT Bank Syariah Mandiri atau BSM. Perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Dalam bank syariah, dana nasabah yang masuk dalam bentuk titipan atau investasi. Pengelolaannya tidak bisa pada semua bisnis secara sembarangan. Pengelolaan dana investasi oleh bank syariah harus berdasarkan syariat Islam, di mana ini bisnis yang menjadi pilihan harus yang memenuhi aturan syariat Islam. Sedangkan bank konvensional, pengelolaan dana di bank konvensional bisa berlangsung pada berbagai lini bisnis yang dianggap aman dan menguntungkan selama pengelolaan dana ini tidak menyalahi aturan dan hukum yang berlaku pada bank, memiliki kebebasan untuk menjalankan dan mengelola dana tersebut. Bank juga memiliki sejumlah kewajiban kepada nasabahnya terkait dengan dana simpanan dan investasi yang masuk ke bank yang bersangkutan. Yang kedua, sistem operasional. Bank syariah tentunya mengikuti aturan syariat Islam. Semua kegiatan operasional yang dijalankan akan dilakukan berdasarkan ketentuan yang telah dikeluarkan melalui Fatwa MUI yang diambil berdasarkan ketentuan syariat Islam. Sedangkan bank konvensional berjalan berdasarkan standar operasional perbankan yang ketetapannya berasal dari pemerintah dan tunduk pada aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Pemerintah telah mengaturnya melalui lembaga keuangan dan pihak lainnya yang berkepentingan dengan masalah tersebut. Yang ketiga, cara mendapatkan keuntungan. Dalam bank syariah tidak menerapkan sistem bunga pada layanan mereka. Bank ini dijalankan berdasarkan syariat Islam sebab bunga dilarang karena dianggap tidak sesuai syariat. Bank syariah menggunakan sistem bagi hasil yang mendapatkan sejumlah keuntungan dari sistem tersebut. Sedangkan bank konvensional menjalankan usahanya dengan memberikan keuntungan dalam jumlah tertentu dalam bentuk suku bunga bagi nasabahnya. Suku bunga ini akan diatur berdasarkan ketentuan yang dikeluarkan pemerintah melalui lembaga keuangan dan perbankan, di mana besaran suku bunga harus menguntungkan pihak bank. Yang keempat, metode transaksi. Dalam bank syariah, secara khusus beberapa transaksi aturannya berdasarkan Fatwa MUI, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada akad mudharabah, yang kedua ada al-musyarakah, yang ketiga al-musyaqat, yang keempat ada al-ba'i, yang kelima ada al-ijarah, dan yang terakhir adalah al-wakalah. Sedangkan bank konvensional, seluruh aturan sesuai kebijakan transaksi yang kamu temui dalam bank konvensional, aturan dan sistemnya berdasarkan pada hukum yang berlaku di Indonesia. Yang kelima, denda keterlambatan. Bank syariah tidak memiliki ketentuan beban uang tambahan bagi nasabah yang melakukan keterlambatan pembayaran. Namun, terdapat ketentuan sanksi bagi nasabah yang mampu membayar tapi sengaja menunda pembayaran. Sanksi dapat berupa uang dengan jumlah sesuai dengan akad yang sudah disetujui dan ditandatangani. Sedangkan bank konvensional ada beban uang tambahan atau bunga pada nasabah bank konvensional apabila terlambat melakukan pembayaran. Besaran bunga ini akan makin bertambah jika nasabah tidak mampu membayar pada periode berikutnya. Dan yang terakhir yaitu proses perjanjian. Bank syariah, akad harus sesuai dengan hukum Islam. Dalam bank syariah, akad harus mencapai beberapa rukun seperti adanya penjual, pembeli, barang, harga, ijab, dan qabul. Selain itu, syarat yang termasuk dalam kategori barang dan jasa harus halal. Harga barang dan jasa pun harus jelas. Begitu juga dengan tempat penyerahan barang yang terlibat transaksi juga harus dalam kepemilikan penjual. Sedangkan dalam bank konvensional, pada proses perjanjian,
atau akad bank konvensional nasabah cukup melakukan perjanjian dengan hukum. Selanjutnya yaitu kekuatan dan kelemahan bank syariah. Kekuatan bank syariah yang pertama, akad dan aspek legalitas. Dalam bank syariah, akad yang dilakukan harus dengan syariat agama Islam. Apabila pihak-pihak yang melakukan akad atau transaksi melanggar kesepakatan atau perjanjian yang telah disepakati dan ditandatangani, maka hukum yang diterima tidak hanya ketika hidup di dunia saja, tetapi juga kelak di hari kiamat. Semua hal dalam setiap akad transaksi perbankan syariah harus memenuhi ketentuan syariah seperti ijab dan qabul, barang dan jasa harus halal, harga harus jelas, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu lembaga penyelesaian sengketa. Berbeda dengan perbankan konvensional, jika pada perbankan syariah terjadi perselisihan antara bank dan nasabahnya, maka kedua belah pihak tidak menyelesaikan di pengadilan negeri, tetapi di Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basyarnas. Lembaga inilah yang mengatur penyelesaian sengketa yang terjadi antara perbankan syariah dan nasabahnya. Lembaga ini didirikan atas kerjasama antara Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Selanjutnya, struktur organisasi. Bank syariah juga mempunyai struktur organisasi sama halnya dengan bank konvensional. Namun, di sisi lain terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara struktur organisasi yang dimiliki bank syariah dan bank konvensional. Perbedaan yang mendasar itu adalah bahwa di dalam struktur organisasi perbankan syariah harus ada Dewan Pengawas Syariah. Selanjutnya, bisnis dan usaha yang dibiayai perbankan syariah. Di dalam bank syariah, bisnis dan usaha yang dilaksanakan tidak terlepas dari ketentuan dan petunjuk syariah. Karena itu, bank syariah tidak diperkenankan membiayai bisnis dan usaha yang diharamkan oleh syariah. Lembaga keuangan syariah dan perbankan syariah tidak akan memperhatikan permohonan pembiayaan dari suatu usaha atau bisnis sebelum mendapatkan kejelasan. Selanjutnya, bagi hasil. Bagi hasil dalam perbankan syariah dilakukan dengan cara menetapkan porsi pembagian ketentuan atau nisbah, baik antara bank dengan nasabah pemilik dana maupun dengan nasabah pengguna dana atau aset. Sedangkan angka nominal yang akan diperoleh oleh para nasabah akan sangat tergantung pada realisasi hasil usaha. Selanjutnya, pelaksanaan aktivitas. Pelaksanaan aktivitas usaha dilakukan atas dasar prinsip kesetaraan, keadilan, dan keterbukaan. Kelemahan bank syariah. Yang pertama, masalah jaringan kantor layanan. Bank syariah masih mempermasalahkan perubahan pola dual banking system. Yang kedua, masih terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai kegiatan usaha jasa keuangan syariah, bank, asuransi, dana pensiun, reksadana, dan indeks syariah. Keterbatasan pemahaman ini menyebabkan banyak masyarakat memiliki persepsi yang kurang tepat mengenai jasa keuangan syariah. Yang ketiga, masih terbatasnya jaringan kantor cabang jasa keuangan syariah. Keterbatasan kantor cabang ini sangat berpengaruh terhadap kemampuan pelayanan terhadap masyarakat yang menginginkan jasa keuangan syariah. Dan yang keempat, masih belum lengkapnya peraturan dan ketentuan pendukung kegiatan usaha jasa keuangan syariah seperti standar akuntansi, standar prinsip kehati-hatian, dan standar fatwa. Yang kelima, sistem bagi hasil memerlukan perhitungan-perhitungan yang rumit, terutama dalam menghitung bagian laba nasabah yang kecil-kecil dan yang nilai simpanannya di bank tidak tetap. Dan yang terakhir, kurangnya sumber dana manusia yang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.